Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irsandi dengan nomor stambuk 2022 10 315. Oke, di sini ya, saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai tentang portofolio dan investasi. Nah, yang mau saya bahas pertama yaitu teori portofolio Markowitz yang dikembangkan oleh Harry Markowitz merupakan dasar dari teori modern manajemen portofolio. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri, tujuan, rumus, kelebihan, dan kekurangannya. Nah, yang pertama ciri-ciri teori portofolio Markowitz yaitu yang pertama diversifikasi. Markowitz menekankan diversifikasi sebagai cara untuk mengurangi risiko portofolio ideal, mengandung aset-aset yang berkorelasi rendah atau negatif. Yang kedua, pengukuran risiko dan imbal hasil. Nah, teori ini menggunakan defisiensi standar sebagai ukuran risiko dan ekspektasi return sebagai ukuran imbalan hasil. Yang ketiga, efisiensi. Teori ini mencari portofolio yang memberikan tingkat imbal hasil tinggi untuk tingkat risiko tertentu atau sebaliknya risiko terendah untuk tingkat imbal hasil yang tertentu. Nah, tujuannya yaitu teori portofolio yang pertama adalah optimalisasi portofolio. Nah, tujuan utama adalah menciptakan portofolio secara optimal yang mencapai tingkat risiko terendah untuk tingkat imbal hasil yang diinginkan. Nah, di sini ada rumusnya di mana sigma dalam kurung WI dikali RI, di mana WI adalah bobot aset dalam portofolio dan RI adalah imbal hasil aset. Nah, selanjutnya kelebihan dari teori portofolio Markowitz ini adalah di mana yang pertama pendekatan ilmiah. Nah, ini menyediakan pendekatan ilmiah untuk manajemen portofolio dengan fokus pada matematik dan statistik. Yang kedua, disertifikasi yang dan nah di sini kekurangannya teori portofolio Markowitz yaitu yang pertama ada asumsi yang klasik, sensitif terhadap data, kompleksitas. Nah, di sini teori portofolio Markowitz tetap menjadi konsep penting dalam investasi dan manajemen portofolio. Oke, yang kedua yaitu teori modern portofolio. Nah, yang mencakup model evaluasi portofolio kapital, aset, pricing atau kita singkat CAPM adalah suatu kerangka kerja penting dalam manajemen portofolio. Berikut adalah ciri-ciri, tujuan, rumus, kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama ciri-ciri teori modern portofolio. Yang pertama asal-usul teori modern portofolio atau yang termasuk CAPM dikembangkan oleh William Sharpe, John Liner, dan Jane Mosim pada tahun 1960-an. Nah, penggunaan di sini ada rumusnya di mana penggunaan B sebagai ukuran risiko sistematis yang tidak dapat dihindari dan tingkat timbal hasil yang diharapkan. Yang kedua, disertifikasi. Teori ini dapat mendorong disertifikasi seperti dalam teori Markowitz. Dan tujuan teori modern portofolio atau CAPM yang pertama itu menentukan harga, yang kedua di mana dalam penentuan harga ini tujuan utamanya adalah menentukan harga yang wajar untuk aset atau sekuritas dalam mempertimbangkan tingkat risiko sistematik yang terkait dengannya. Nah, dalam rumus teori modern portofolio, di sini ada model CAPM di mana rupiah sama dengan RV dan BP dikali dengan dalam kurung RM dan RF. Nah, kelebihan dari teori modern portofolio yang pertama itu sangat sederhana. Model ini memberikan pendekatan yang relatif sederhana untuk menentukan harga aset berdasarkan risiko sistematis. Yang kedua, mengukur risiko sistematis. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan investasi. Namun, pada kekurangan teori modern portofolio, yaitu yang pertama asumsi yang sangat sederhana, yang kedua sensitif terhadap asumsi. Dan yang ketiga tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Nah, dalam teori modern portofolio dan dengan model CAPM
tetap menjadi alat penting dalam manajemen portofolio dan analisis keuangan, meskipun telah mengalami pengembangan dan kritik sejak pertama kali diperkenalkan. Oke, yang ketiga teori arbitrage pricing atau kita singkat dengan APT, yang dikembangkan oleh Stephen Ross adalah suatu pendekatan alternatif untuk menilai harga aset dan portofolio. Di sini pada ciri-ciri teori arbitrage pricing, yang pertama itu ada alternatif CAPM, di mana APT adalah alternatif terhadap model evaluasi portofolio capital asset pricing. Nah, yang kedua tidak tergantung pada beta. Nah, APT tidak tergantung pada beta seperti CAPM, melainkan menggunakan faktor-faktor makroekonomi yang berhubungan dengan return asset. Yang ketiga, ada portofolio arbitrage. APT ini berfokus pada konsep portofolio arbitrage di mana investor mencari peluang untuk memanfaatkan ketidakselarasan harga aset. Nah, tujuan dari teori arbitrage pricing atau APT yaitu yang pertama ada penentuan harga, di mana tujuan utama adalah menentukan harga yang wajar untuk aset atau portofolio berdasarkan faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi return aset. Nah, dalam rumus APT ini ya, yang pertama ada RI sama dengan RF tambah sigma dalam kurung BI, J dikali FI dan tambah sigma I. Nah, di mana RI adalah imbal hasil, RF tingkat imbal hasil dan bebas risiko dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan teori arbitrage pricing ini yang pertama itu fleksibilitas, yang kedua mempertimbangkan faktor makroekonomi. Namun pada kekurangan teori ini ada dua. Yang pertama ada asumsi tambahan, meskipun lebih fleksibel, model APT ini masih memerlukan asumsi tertentu seperti hubungan linear antara aset dan faktor-faktor ekonomi. Yang kedua keterbatasan data. Dan yang ketiga, kemungkinan overfitting. Nah, model APT ini dapat menjadi rumit jika terlalu banyak faktor digunakan yang berpotensi menghasilkan overfitting. Nah, teori arbitrage pricing atau kita singkat dengan APT menjadi alat analisis yang penting dalam analisis keuangan dan manajemen portofolio. Nah, ini memberikan alternatif yang berguna untuk model CAPM yang kita bahas sebelumnya. Terutama ketika faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi aset dapat diidentifikasi dan dimodelkan secara akurat. Yang keempat, ada teori nilai investasi yang berfokus pada penentuan nilai intrinsik suatu investasi, mencakup berbagai metode dan prinsip. Nah, di sini dalam ciri-ciri teori nilai investasi, yang pertama itu ada analisis yang fundamental. Nah, teori nilai investasi ini didasarkan pada analisis fundamental yang mencakup evaluasi data keuangan seperti manajemen, industri dan makroekonomi suatu perusahaan atau aset. Nah, ciri-ciri kedua yaitu ada orientasi jangka panjang, di mana pendekatan ini lebih mengutamakan nilai jangka panjang daripada fluktuasi harga jangka pendek. Yang ketiga, menentukan harga yang wajar. Nah, tujuan utama adalah menentukan harga yang wajar suatu aset adalah perusahaan berdasarkan fundamental ekonomi. Nah, tujuan dari teori nilai investasi ini yaitu yang pertama menentukan harga yang wajar. Yang kedua, investasi yang cerdas, di mana tujuan investasi adalah membeli aset dengan harga yang lebih rendah dan nilai intrinsiknya dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dalam rumus teori nilai investasi ini ada yang dinamakan nilai intrinsik, di mana intrinsik ini dapat dihitung dengan berbagai metode seperti discounted cash flow atau divisi. Bisa juga dengan price to earning atau PE. Nah, dalam kelebihan teori nilai investasi ini, yang pertama itu sama dengan yang sebelumnya, bersifat fundamental. Yang kedua pendekatan jangka panjang dan memahami yang lebih baik. Nah, namun pada kekurangan ini asumsinya asumsi yang tidak pasti. Nah, nilai intrinsik dapat sangat
dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan dalam perhitungan, dan perubahan dalam asumsi ini dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua, kekurangannya itu kesulitan dalam perhitungan. Nah, metode perhitungan ini intrinsik yang kompleks, dapat membingungkan atau memakan waktu bagi seorang investor. Yang ketiga, kekurangannya yaitu tidak selalu akurat. Nah, nilai intrinsik ini adalah sejenis perkiraan, dan pasar saham dapat bereaksi irasional terhadap berita atau peristiwa tertentu. Nah, teori nilai investasi adalah pendekatan yang mendekatkan yang mendalam dan fundamental untuk mengevaluasi investasi, meskipun memiliki kelebihan dalam menghindari fluktuasi harga jangka pendek. Ini juga memiliki keterbatasan dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap analisis fundamental. 5, ada teori efisiensi pasar, yaitu adalah suatu teori yang mengasumsikan bahwa harga aset keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara efisien. Nah, di sini di ciri-ciri teori efisiensi pasar, ada yang pertama adalah asas informasi. Nah, teori ini didasarkan pada asumsi bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik publik maupun private. Nah, yang kedua adalah efisiensi, di mana pasar dianggap efisien sehingga tidak mungkin untuk secara konsisten mengalahkan pasar dengan menggunakan informasi yang tersedia. Yang ketiga, ciri-cirinya ialah 3 membentuk efisiensi. Nah, teori ini mengklasifikasikan pasar menjadi 3 bentuk efisiensi. Yang pertama ada bentuk lemah, yang kedua bentuk setengah kuat, dan bentuk yang kuat. Nah, tergantung pada tipe informasi yang tercermin dalam harganya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang saya mau jelaskan adalah tujuan teori efisiensi pasar. Ya, yang pertama itu ada penentuan harga yang adil. Yang selanjutnya ada rumusnya, yang dimana rumusnya di sini sebenarnya tidak ada rumus. Di mana teori efisiensi pasar ini adalah konsep di mana lebih umum dalam mencerminkan gagasan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia. Namun, di kelebihan teori efisiensi pasar, yang pertama yaitu ada efisiensi alokasi. Nah, membantu dalam alokasi sumber daya secara efisien karena harga mencerminkan nilai yang sebenarnya. Yang kedua, menghindari keuntungan yang mudah. Nah, membantu menghindari keuntungan yang mudah diperoleh melalui penggunaan informasi publik. Nah, yang ketiga ada keterbukaan. Dan namun kekurangan dari teori efisiensi pasar ini ada beberapa. Yang pertama adalah perilaku pasar yang tidak rasional. Nah, di sini teori ini tidak selalu memperhitungkan perilaku pasar yang tidak rasional dan gejolak harga yang tidak selalu terkait dengan informasi fundamental. Namun yang kedua, kelemahan asumsi. Nah, yang pertama, asumsi bahwa semua investor rasional dan semua informasi tersedia dapat menjadi terlalu simpel untuk menggambarkan kompleksitas pasar nyata. Nah, selanjutnya kekurangannya adalah krisis keuangan. Nah, di sini sedikit agak lucu ya teman-teman, di mana teori efisiensi pasar tidak dapat menjelaskan sepenuhnya fenomena seperti gelembung pasar saham dan krisis keuangan yang terjadi di masa lalu. Yang keempat ada sifat kontroversial. Nah, di sini terdapat debat seputar sejauh mana pasar benar-benar efisien, dan sejauh mana investor dapat mengalahkan pasar dengan analisis dan strategi yang cerdas. Nah, dalam teori efisiensi pasar tetap menjadi suatu konsep yang kontroversial dan mendalam dalam sebuah keuangan. Sementara ini memegang peran yang penting dalam menganalisis dan mengambil keputusan investasi. Banyak yang berpendapat bahwa pasar tidak selalu mencerminkan informasi yang efisien, dan investor dapat mencari peluang dari luar asumsi-asumsi teori ini. Yang keenam, teman-teman, sekaligus yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu teori dividen dan agency. Nah, adalah suatu kerangka kerja yang mempertimbangkan konflik keyakinan antara pemegang saham dan manajemen dalam keputusan pembagian dividen. Nah, berikut ini ada ciri-ciri tujuan rumus. Ya, sepertilah yang saya bahas sebelumnya ya. Yang pertama adalah ciri-ciri teori dividen dan agency.
Nah, yang pertama itu ada konflik keagenan. Nah, teori ini didasarkan pada konsep konflik keagenan, yaitu ketidakcocokan kepentingan antara pemegang saham dan pemilik perusahaan dalam manajemen yang mengelolanya. Yang kedua, pembagian dividen. Nah, ini berfokus pada keputusan pembagian dividen dan bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Yang ketiga, ada optimalisasi dividen. Nah, mempertimbangkan adalah apakah perusahaan seharusnya membayar dividen atau mempertahankan laba untuk investasi lebih lanjut. Nah, dalam tujuan teori ini, yang pertama ada mengurangi konflik keagenan. Nah, tujuannya adalah meminimalkan konflik keagenan dengan menentukan kebijakan dividen yang menguntungkan pemegang saham. Nah, dalam rumus teori dividen dan agensi ada yang pertama ada model agensi, di mana model agensi melibatkan berbagai variabel seperti tingkat dividen, pertumbuhan perusahaan, preferensi pemegang saham, dan kebijakan manajemen yang dapat digunakan untuk memahami dan mengelola konflik keagenan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari teori ini, yaitu yang pertama fokus terhadap konflik keagenan. Nah, teori ini memberikan sebuah kerangka kerja untuk memahami konflik keagenan yang mungkin terjadi dalam sebuah keputusan pembagian dividen. Yang kedua ada optimalisasi keputusan dividen. Nah, yang ketiga ada mengurangi kelebihan dana. Dengan pembagian dividen, perusahaan dapat menghindari penumpukan kelebihan dana yang mungkin tidak digunakan secara efisien. Namun, pada kekurangan teori ini, yang pertama itu asumsi yang tidak selalu terpenuhi. Nah, model-model konflik keyakinan dalam teori ini seringkali didasarkan pada asumsi-asumsi sederhana dan tidak selalu mencerminkan realitas keputusan dividen yang kompleks. Nah, yang kedua ada keterbatasan dalam meramalkan konflik keyakinan. Nah, konflik keyakinan adalah dinamis dan sebenarnya sulit diprediksi, sehingga kebijakan dividen yang optimal mungkin selalu sulit ditentukan. Nah, selanjutnya ada ketidakpastian pasar. Nah, keputusan pembagian dividen juga sebenarnya tergantung terhadap kondisi pasar dan faktor-faktor eksternal yang lain yang sulit diantisipasi. Eh, Teori dividen dan agensi adalah sebenarnya sebuah konsep penting dalam manajemen keuangan yang mencoba memahami hubungan antara pemegang saham dan manajer dalam konteks keputusan pembagian dividen. Nah, ini memberikan perspektif berharga dalam memahami kompleksitas konflik keagenan dan pembagian laba perusahaan. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sebuah penjelasan singkat yang saya berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga hal ini bisa menjadi nilai tambah dan tentunya bisa menjadi sebuah ilmu baru untuk saya sendiri dan juga teman-teman di kehidupan yang akan mendatang. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.